Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Izinkan saya mempresentasikan PPT Himpunan. Nama saya Irna Alawiyah dari kelas 1B dengan NPM 22106310500076 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang. Jadi, apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek-objek, elemen, atau anggota yang berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Penyajian himpunan itu ada 4. Yang pertama, enumerasi. Yang kedua, ada simbol-simbol baku. Yang ketiga, ada notasi pembentuk himpunan. Dan yang keempat, diagram Venn, atau yang kita biasa ketahui penulisan bentuk visualnya. Selanjutnya ada kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinalitas dari himpunan A. Notasinya itu N dalam kurung A. Nah, ada himpunan-himpunan khusus. Yang pertama itu ada himpunan kosong atau empty set. Yang kedua ada himpunan bagian atau subset. Yang ketiga himpunan yang sama. Yang keempat ada himpunan yang ekivalen. Yang kelima himpunan saling lepas atau disjoint. Dan yang keenam ada himpunan kuasa, power set. Selanjutnya ada hukum dalam aljabar himpunan. Pertama ada hukum identitas. Yang kedua ada hukum nul atau dominasi. Yang ketiga ada hukum komplement. Yang keempat ada hukum idempoten. Yang kelima ada hukum involusi. Yang keenam ada hukum penyerapan atau yang biasa disebut dengan absorpsi. Yang ketujuh ada hukum komutatif. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Yang ke-9 ada hukum distributif. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. Dan yang ke-11 ada hukum 0/1. Jadi hukum dalam aljabar dalam himpunan itu ada 11 ya teman-teman. Dan selanjutnya ada operasi-operasi himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Nih, ada contohnya teman-teman, misalnya jika A ada 2, 4, 6, 8, 10, dan B 4, 10, 14, 18. Maka A irisan B adalah 4 dan 10. Dan yang kedua ada gabungan atau union. Jadi gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau anggota keduanya. Jadi di sini ada contohnya, misalnya jika A ada 2, 5, 8, yang B ada 7, 5, 2, 2, maka A gabungan B adalah 2, 5, 7, 8, dan 22. Yang ketiga ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Contohnya misalkan U itu ada 1, 2, 3, sampai 9. A itu ada 1, 3, 7, 9, maka A komplementnya itu adalah 2, 4, 5, 6, dan 8. Yang keempat ada selisih atau diferen. Selisih dari dua buah himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Notasinya itu bisa dilihat di situ ya teman-teman. Nah, contohnya itu misalnya A ada 1, 2, 3, sampai 10, dan yang B ada 2, 4, 6, 8, 10. Maka selisihnya A sama B itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya yang kelima ada beda stangkup. Beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Contohnya,
A misalnya ada 2, 4, 6 dan B 2, 3, 5. Maka A beda setangkup B adalah 4, 3, 5, dan 6. Yang keenam ada perkalian Kartesian. Perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan, yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Situ bisa dilihat contohnya ya teman-teman. Dan selanjutnya ada teorema nih, beda tangkup memenuhi hukum-hukum. Yang A, misalnya ada A beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A. Di sini disebutkan hukum komutatif. Yang B ada A beda setangkup B beda setangkup C. Maka sama saja dengan A beda setangkup B beda setangkup C, hukum asosiatif. Di sini ada perampatan atau generalisasi operasi himpunan. Yang selanjutnya ada juga prinsip dualitas. Nah, selanjutnya ada dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan. Ini sama seperti hukum-hukum aljabar yang tadi. Yang pertama ada hukum identitas. Yang kedua ada hukum nol atau dominasi, maka dualnya seperti pada gambar tersebut. Yang ketiga ada hukum komplement. Yang keempat ada hukum idempoten. Yang kelima ada hukum penyerapan. Yang keenam ada hukum komutatif. Yang ketujuh ada hukum asosiatif. Yang ke-8 ada hukum distributif. Yang ke-9 ada hukum De Morgan, yang ke-10 ada hukum 0/1. Selanjutnya ada prinsip inklusi dan eksklusi. Di sini bisa dilihat ada contoh soalnya dan teorema-teoremanya. Yang selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataan dapat berupa kesamaan atau identity, misalnya ada di situ. Dan yang kedua ada implikasi. Dan yang selanjutnya metode pembuktian dari proposisi himpunan itu ada pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Seperti pada gambar yang tertera di PowerPoint tersebut. Metode ini bukan cara yang formal dalam pembuktian suatu proposisi. Nah, diagram Venn ini merupakan metode non-formal. Selanjutnya, yang kedua ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contohnya di situ tertera ada tabel-tabelnya. Dan yang ketiga ada pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, maka ada hukum-hukum dari himpunan. Misalnya soalnya itu misalkan A dan B himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan dari A irisan komplement B sama dengan A. Di situ ada hukum distributif, hukum komplement, dan ada hukum identitas. Nah, selanjutnya yang keempat ada hukum dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Contohnya ada di gambar ya. Oke, mungkin segitu aja materi himpunan yang bisa saya paparkan. Semoga materi yang saya paparkan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman tentang materi himpunan bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.